Halo sahabat Cici Tahu semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena hanya di Cici Tahu kalian bakal ngerasain nonton alur cerita serasa nonton filmnya langsung. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Ocean's 8 yang dirilis pada tahun 2018. Film drama Amerika Serikat yang bergenre heist ini menceritakan tentang pencurian sebuah kalung yang sangat mahal. Film ini tergolong film yang sangat pintar karena teknik pencurian mereka yang sangat berkelas. Ditambah lagi dengan strategi mereka yang cerdik dan anggota tim mereka yang ahli di bidang mereka masing-masing. Banyak sekali scene di film ini yang membuat kita merasa takjub, ditambah lagi dengan pemainnya yang seperti tokoh utama semua. Jangan ketinggalan cerita menarik ini, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Deborah. Dia merupakan seorang narapidana yang bakal keluar setelah menjalani masa hukuman 5 tahun. Dulunya dia dipenjara akibat kasus penipuan. Dia pun keluar dari penjara dengan penampilannya yang modis dengan memakai pakaian terakhir yang dia pakai ke penjara ini. Dengan hanya bekal punya uang sedikit di kantongnya, dia pun lalu pergi ke mall, mengambil berbagai kosmetik dan parfum dan mengatakan ke kasir kalau dia ingin mengembalikan barang yang pernah dia beli. Tetapi wanita yang sebagai kasir tersebut tidak bisa menerima barang itu begitu saja. Dia membutuhkan bukti pembelian sebelumnya. Ya, Debbie ini melakukan pencurian dengan gaya berkelas dan mengatakan kalau dia tidak jadi mengembalikan barang tersebut dan hendak membawa barang-barang itu kembali pulang. Bahkan dia meminta tas untuk membawa barang-barang itu kembali. Scene lalu beralih ketika Debbie pergi ke sebuah hotel dan mendengar secara sembunyi-sembunyi adanya pasangan yang baru saja keluar dari hotel tersebut. Debbie menyimak nama dari wanita yang sudah menyewa hotel tersebut, juga wanita yang bekerja di resepsionis. Ketika pengunjung hotel tersebut sudah pergi meninggalkan hotel, Debbie lalu menelpon resepsionis dan mengatakan kalau dirinya adalah wanita yang sebelumnya sudah menyewa kamar yang tadi dan dia tidak jadi melakukan penerbangan dan hendak memesan kembali ruangan kamar mereka. Hebat sekali bukan? Debbie bisa menikmati fasilitas hotel tanpa membayar seolah dia adalah pengunjung sebelumnya. Kita berpindah pada scene yang lain. Ini adalah Lou, dia adalah sahabat dekatnya Debbie. Dia memiliki dan mengelola usahanya yaitu berupa bar. Debbie membawa oleh-oleh yaitu kosmetik yang sebelumnya sempat dia curi. Lalu dia pun mengutarakan keinginannya untuk mencuri sebuah perhiasan yang terkunci 50 kaki di bawah tanah. Setelahnya mereka pun pulang ke markas mereka dan Lou memberikan kamar miliknya Debbie. Malam harinya Debbie menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah galeri milik dari seorang pria yang bernama Claude. Ternyata pria ini adalah mantan pacarnya Debbie sekaligus partner in crime-nya. Namun ternyata pria ini juga yang dulu sempat menjebak Debbie sehingga hanya Debbie seorang yang masuk ke dalam penjara. Keesokan harinya, Lou dan Debbie pergi ke sebuah museum di mana mereka nantinya merencanakan untuk melakukan pencurian perhiasan. Sebenarnya perhiasan yang bakal mereka curi belum berada di sana, namun di sanalah tempat lokasi kira-kira perhiasan itu bakal dibawa. Debbie pun mengutarakan seluruh rencana dalam pikirannya kepada Lou, walaupun awalnya Lou menolak. Namun Debbie berhasil meyakinkannya karena dia sudah merencanakan pencurian ini selama dia berada di penjara. Jadi gini ya, di museum ini biasanya setiap tahun dilakukan Met Gala di mana dipertemukannya artis-artis terkenal yang nantinya mereka akan mengumpulkan dana untuk disumbangkan. Jadi tahun ini artis yang bakal menjadi pembaca acaranya itu adalah Daphne Kruger. Lou dan Debbie yang melihat dari kejauhan, mereka pun mulai menyusun rencana. Yang pertama mereka lakukan adalah mencari perancang busana. Mereka terpaku pada seorang perancang busana yang bernama Roswell. Roswell merupakan seorang desainer yang sepertinya memiliki cita rasa yang old fashion. Dia juga memiliki banyak hutang dan paspornya juga sudah disita. Intinya dia seorang desainer yang memiliki banyak masalah. Dan sepertinya momen itulah yang dimanfaatkan oleh Debbie dan Lou untuk menggait desainer ini. Karena dengan begitu juga Roswell bakal terselamatkan. Kalung berlian yang sangat mahal itu bernama Toussaint bernilai lebih dari 150 juta dolar. Jadi pada saat sekarang ini kalung mahal tersebut berada di Cartier. Jadi mereka merencanakan untuk memasangkan kalung tersebut di lehernya Daphne Kruger.
Seorang desainer sekarang sudah menjadi anggota mereka dalam menjalankan misi ini. Selanjutnya mereka bakal menggait seseorang yang ahli dalam permata dan perhiasan. Wanita India ini bernama Amita dan dia pun segera direkrut oleh Debbie. Berikutnya ketika Debbie pulang kembali ke rumah, dia pun bertemu dengan seseorang yang dibawa oleh Lou. Wanita ini kalian tahu dong dia siapa? Ya, dia adalah Rihanna. Di film ini dia dipanggil dengan julukan Nineball. Dia merupakan seorang hacker dan juga ahli dalam IT. Nineball lah yang bakal menyukseskan rencana mereka untuk membuat mereka bisa keluar masuk dengan mudah. Untuk menjalankan rencana mereka, pada saat sekarang ini dimulailah dari Roswell, desainer yang sudah mereka rekrut untuk menggait seorang artis yang ternyata artis ini adalah saingan dari si Daphne Kluger. Daphne yang melihat berita tersebut, dia merasa kalau dia memiliki kekurangan dari artis yang sedang booming juga di sebuah berita. Dia pun penasaran dengan desainer yang sedang bertemu dengan artis lawannya tersebut dan dia akan mengarrange atau mengatur jadwal untuk bertemu dengan desainer tersebut. Roswell sebenarnya sedikit deg-degan juga bertemu dengan Daphne, namun dia harus tetap bersikap cool dan jual mahal. Setelah terjadi pembicaraan antara keduanya, Daphne pun meminta Roswell untuk menjadi desainernya, yaitu mendesain sebuah pakaian yang bakal dia pakai ke Met Gala. Perjalanan berikutnya dilakukan oleh Debbie dan Lou untuk merekrut anggota timnya, yaitu seorang gadis yang berwajah Asia. Dia bernama Constance. Dia bekerja sebagai seorang pesulap jalanan. Dia juga menyambil sebagai seorang pencopet. Kemampuannya yang bisa memanipulasi keadaan dengan teknik sulapnya yang cepat, itu pun membuat dia akhirnya direkrut oleh Debbie dan Lou. Berikutnya mereka membutuhkan seseorang yang ahli dalam menyelundupkan barang-barang, juga yang bisa menampung barang-barang unik yang nantinya bakal mereka butuhkan dalam proses pencurian. Wanita ini bernama Tammy dan dia juga dulunya adalah temannya Debbie. Tammy ini sudah memiliki keluarga dan 2 orang anak dan sepertinya dia sudah pensiun dari dunia hitam alias dunia curi-mencuri. Tapi karena dia ditawari dengan jumlah bagian yang sangat banyak, disinilah mereka semua berkumpul. Mereka sekarang total berjumlah 7 orang. Mereka satu tim pun mulai merencanakan teknik bagaimana caranya mereka melakukan pencurian. Nantinya mereka bakal mendapatkan bagian masing-masing dari mereka yaitu 16,5 juta dolar. Yaitu pencurian kalung berlian yang sangat berharga yang bernama Tucson yang nantinya bakal dipakai oleh Daphne Kluger. Mereka akan mencari cara bagaimana Daphne bakal melakukan hal sembrono. Mereka juga bakal meretas sistem keamanan di Met Gala. Dan ini bakal menjadi salah satu pencurian perhiasan terbesar sepanjang sejarah. Tammy setelah dia berpamitan dengan anaknya, dia pun lalu pergi ke markas mereka. Disinilah dia mempersiapkan sebuah alat, ternyata itu adalah 3D printer, yaitu mesin cetak 3 dimensi yang bisa mencetak benda apapun. Benda inilah yang nantinya bakal dijadikan alat pencetak, yaitu membuat bentuk cetakan 3D dari kalung yang merupakan kalung yang palsu. Tammy lalu memberikan sebuah kacamata hitam yang nantinya bakal menjadi kacamata pemindai. Lalu kacamata itu setelah memindai kalung yang asli, akan dikirimlah cetakan yang asli tersebut sehingga menjadi patokan untuk mereka bisa membuat kalung yang palsu. Kita lalu beralih scene kepada sebuah galeri milik Cartier. Mereka mengatakan kalau mereka membutuhkan kalung yang bakal dipakai oleh seorang artis yang bernama Daphne, namun mereka tidak menginginkan kalung yang biasa saja, mereka menginginkan kalung Tucson. Awalnya permintaan mereka ditolak. Lalu Roswell dengan segala upayanya mengatakan, apalagi dia juga menggunakan bahasa Prancis, tentang bagaimana orang-orang di luar sana seharusnya mengetahui benda bersejarah yang juga merupakan benda mahal. Nggak ada gunanya benda tersebut selalu disimpan begitu saja. Sudah saatnya benda itu diperlihatkan kepada semua orang. Mereka pun lalu dibawa ke berangkas yang berada di bawah tanah. Mereka pun takjub melihat kalung tersebut. Namun sepertinya setelah Roswell menggunakan kacamata, ternyata tidak terdapat sinyal yang bisa mengirimkan cetakan dari kalung tersebut ke rekan mereka yang berada di markas. Amita lalu menyarankan untuk melihat kalung tersebut di cahaya yang asli, yaitu cahaya matahari. Akhirnya para pekerja di sana menyetujuinya dan membawa kalung tersebut ke atas. Benar adanya di sana akhirnya Roswell mendapatkan sinyal dari kacamatanya dan mulai memindai kalung yang asli. Pemindaian kalung tersebut terbilang cukup lama dan itu membuat mereka sedikit deg-degan. Namun akhirnya penantian mereka pun berhasil. Cetakan tersebut terkirim kepada Nineball di markas dan mereka pun berhasil mencetak kalung tersebut membuat kalung replika.
Berikutnya mereka bakal meretas sebuah sistem keamanan yang berasal dari sebuah perusahaan yang menyediakan jasa keamanan yang bakal dipakai di acara Met Gala di museum. Constance yang hebat sekali dalam mencuri, dia pun mendapatkan name tag dari pekerja yang berada di sana. Lalu Nineball menggunakan name tag tersebut seolah-olah dia merupakan seorang cleaning service. Dia memasuki sebuah ruangan rapat dan dia pun mengambil tong sampah dan meletakkan penyadap di sana. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan informasi apapun, juga bagaimana caranya menyiasati sistem keamanan. Nineball juga sudah meretas sistem CCTV di museum tersebut. Semua lokasi ruangan memiliki CCTV kecuali ruangan toilet. Jadi mereka merencanakan pencurian kalung Tosan tersebut di toilet itu dan lalu mereka nantinya bakal melakukan sebuah pengalihan. Mereka juga mengumpulkan informasi siapa pengawal yang diutus oleh Cartier untuk mengamankan kalung Tosan tersebut. Nineball sedang mencari cara untuk mendapatkan blueprint dan juga seluruh CCTV yang berada di museum. Nineball mengetahui nama salah seorang pekerja tersebut dan mengetahui kalau pria itu menyukai anjing. Dia pun lalu membuat dan merangkai kartu ucapan yang nantinya kartu tersebut bakal dikirimkan ke pria itu. Ini tergolong teknik phishing gitu ya, dengan mengklik bagian tertentu sehingga komputer dari pria tersebut pun bisa diakses oleh Nineball. Setelah bapak itu pulang, Nineball pun bisa mengakses komputer bapak tersebut tanpa dia ketahui dan mengopi semua data-data yang mereka butuhkan. Kita beralih ke perusahaan Vogue, di mana ternyata di sini Tammy melamar sebuah pekerjaan, yaitu lowongan untuk menjadi salah seorang staf dalam melakukan berbagai persiapan sebelum dan di saat terlaksananya acara Met Gala. Ketika Tammy melewati sebuah ruangan di kantor tersebut, dia pun melihat susunan dari bangku-bangku yang nantinya bakal ditempati oleh para artis dan tamu undangan ternama agar mereka bisa mengetahui di mana posisi tempat duduknya Daphne Kluger. Dan dengan menggunakan kacamata ajaibnya, dia pun bisa memindai posisi duduk tersebut, lalu pindaian tersebut pun dikirimkan kepada rekan-rekan mereka yang berada di markas. Dari sini jugalah Tammy melakukan siasatnya untuk mempertemukan Daphne Kluger dengan seorang pria yang bernama Claude Baker yang merupakan mantan pacarnya Debbie. Mereka pun berhasil melakukan siasat tersebut dengan mendekatkan mereka berdua. Berkemungkinan mereka nantinya bakal menjadi pasangan untuk datang ke acara Met Gala di museum. Debbie pun menceritakan kepada Tammy kalau dulu di masa lalunya penyebab dia memasuki penjara karena dijebak oleh mantan pacarnya ini, ya dia tentunya tidak terima dia sendiri yang dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa hari berikutnya mereka pun langsung melakukan pengintaian bagaimana posisi letak titik buta di depan toilet museum. Mereka berhasil menghitungnya agar nanti misi mereka berjalan mulus. Kalian tahu nggak, Tammy ini benar-benar bisa melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Dia bahkan menawarkan kepada atasannya untuk memasukkan beberapa anggota pekerja lainnya seperti ahli nutrisi. Ya tentunya itu merupakan salah satu anggota mereka juga. Dia juga membawakan berbagai pakaian sesuai porsi masing-masing anggota timnya. Sampailah datang hari H di mana kalung Tosan itu bakal dihantarkan oleh para penjaga yang nantinya bakal dipakai oleh Daphne. Pengawal dan pengamanannya memang super ketat. Lalu kalung itu pun akhirnya ditunjukkan kepada mereka berdua. Betapa terkejutnya mereka melihat kalung yang sangat indah. Kalung itu lalu dicobakan dipasangkan di lehernya Daphne. Namun betapa terkejutnya Ross ketika mengetahui kalau kalung tersebut tidak bisa dibuka begitu saja, melainkan memiliki kunci khusus, yaitu berupa kunci magnet yang hanya dimiliki oleh si penjaga. Ross yang merasa terkejut dengan kejadian tersebut, dia berakting seolah-olah takjub dan menyuruh pengawal tersebut mengulang proses itu kembali. Sambil diam-diam dia ternyata merekam kejadian tersebut agar bisa dilihat oleh rekan-rekan mereka di markas. Mereka yang mendapatkan video itu, Nineball lalu mencari cara bagaimana caranya untuk membuat kunci pembuka magnet tersebut. Dia lalu menghubungi adiknya dan ternyata adiknya si Nineball ini juga merupakan ahli dalam otak-atik. Kita lalu berpindah scene kepada Daphne yang sekarang sudah memakai pakaian gaun berwarna pink rancangan Roswell. Sedangkan di sini Nineball yang bertemu dengan adiknya yang tadinya sudah dimintai untuk membuat kunci yang nantinya bisa mereka pergunakan untuk membuka kalung yang dipakai oleh Daphne. Di titik sekarang mereka semua sudah terhubung satu sama lain, ya seperti alat komunikasi rahasia yang mereka pasangkan di telinga mereka masing-masing ya. Mereka dipimpin oleh Debbie. Tammy juga sudah berada di posisinya sebagai staf di museum tersebut.
Acara sudah mau dimulai, paparazzi sudah berada di pinggiran pintu masuk. Berdatanganlah satu demi satu para artis dan tokoh-tokoh besar, termasuk Daphne bersama teman kencannya Claude, yaitu mantannya Debbie. Di luar gedung berdirilah sebuah mobil truk makanan, ternyata di dalamnya ada Nineball yang sedang memantau keadaan. Debbie juga memasuki gedung tersebut sebagai salah satu tamu undangan. Deretan artis-artis papan atas pun mulai memasuki gedung museum. Tempat makan sudah dihidang dan diatur sedemikian rupa dan semuanya sudah berada di posisi, termasuk Tammy, juga Lou yang sudah mempersiapkan makanan lainnya, karena dialah yang sudah diajak oleh Tammy sebagai ahli nutrisi. Di dalam gedung museum banyak sekali barang-barang antik juga perhiasan lainnya. Lalu Daphne yang sekarang sedang berjalan bersama pasangannya juga dipantau dari kejauhan oleh Debbie. Constance, si gadis Asia, dia berperan sebagai pelayan. Lou yang berperan sebagai ahli nutrisi, dia pun lalu mempersiapkan makanan yang dibuatkan khusus untuk Daphne. Dia memasukkan sesuatu ke dalamnya. Makanan itu pun diantarkan dan Daphne yang kelaparan pun langsung melahap makanan tersebut. Dan kejadian itu pun dipastikan oleh Rose, juga Tammy yang melewati meja makan tersebut. Constance lalu memasuki ruangan toilet di mana di dalam ruangan itu tidak terdapat CCTV. Dia lalu menutup kunci ruangan tersebut sehingga nantinya hanya terdapat satu ruangan toilet yang bisa dipergunakan. Di meja makan sepertinya Daphne mulai merasakan reaksi dari makanan yang dia makan sebelumnya. Dia seperti hendak ingin muntah dan dia buru-buru pergi ke toilet. Semuanya memantau pergerakan Daphne. Begitupun Debbie yang sekarang sudah berada di depan pintu masuk kamar mandi. Dia berdiri di sana agar dia bisa menghalangi dua orang pengawal yang ingin mengikuti Daphne ke dalam ruangan kamar mandi. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh Constance ketika dia membantu Daphne yang sedang kesusahan. Ketika dia muntah, dia pun menggunakan kunci yang sudah mereka persiapkan untuk membuka kalung yang sedang dikenakan oleh Daphne. Kalung tersebut dia masukkan ke dalam kantong, lalu Tammy menyuruh salah seorang pelayannya untuk mengantarkan piring kotor, yang mana pelayan tersebut akan membawa piring-piring kotor dan mungkin dia melewati depan kamar mandi. Constance pun dengan sigap memasukkan berlian tersebut di tumpukan piring kotor, sehingga kalung itu tidak akan terlihat melewati kamera pengawas. Siasat mereka sempat terhalang ketika pelayan yang membawa piring kotor itu malah bertemu dengan temannya dan bercengkrama. Dia dimarahi oleh Tammy, lalu anak muda itu pun mengantarkan piring kotor ke dapur dan ternyata di sana sudah ada Amita yang menyambut. Ya, Amita adalah rekan mereka yang ahli dalam perhiasan, namun di sini dia berperan sebagai tukang cuci piring. Dia mengambil segera kalung tersebut dari tempat cucian piring dan membawanya ke toilet. Nah, disinilah dia memulai siasatnya, yaitu menanggalkan semua bagian komponen kalung tersebut, yaitu membagi berlian tersebut dari bentuk aslinya, yaitu kalung, menjadi beberapa item. Sedangkan Daphne yang baru saja sudah muntah-muntah, dia pun malah keluar tanpa memakai kalung dan itu membuat dua orang pengawal terkejut. Lalu mereka pun mengecek ke dalam, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka lalu menginterogasi Daphne dan akan melakukan penutupan pintu dari museum tersebut agar mereka bisa menggeledah semuanya. Mereka akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menyuruh seluruh tamu undangan untuk pergi keluar satu persatu dan diperiksa. Begitupun dengan para pekerja di sana. Sementara Daphne tetap diinterogasi dan salah satu pengawalnya ada yang mengecek ke ruangan dapur. Di sana sudah tidak ada siapapun lagi, namun pengawal itu hendak memeriksa ke ruangan toilet, yang mana sebenarnya di sana ada Amita yang sedang bekerja. Mereka yang terhubung satu sama lain segera menyuruh Tammy untuk mengeluarkan kalung yang replika. Seolah-olah kalung tersebut terjatuh ketika Daphne berlari, kalung itu terjatuh di dekat kolam, dan akhirnya kalung itu pun berhasil diselamatkan. Mereka merasa berhasil dengan semuanya, lalu Constance pergi ke ruangan toilet di mana Amita bekerja. Dia pun membawa seluruh perhiasan tersebut yang sudah dibagi-bagi. Nineball pun keluar dengan gaunnya yang cantik dan mendapatkan sebagian dari perhiasan yang dihantarkan oleh Constance. Sedangkan Claude yang sekarang berada di museum itu, dia pun merasa terkejut ketika bertemu tidak sengaja dengan Debbie, dan Debbie bersikap seolah dia tidak mengenal orang di sekitarnya. Kalian lihat, masing-masing mereka sudah turun satu persatu dengan menggunakan gaun yang sangat cantik dan juga mengenakan perhiasan yang berkilau, yaitu berupa gelang dan anting. Dengan demikian, perhiasan tersebut tidak akan terdeteksi ketika keluar dari museum. Mereka berhasil menjalankan misi mereka pada malam itu. Lalu kita beralih kepada ruangan brankas Cartier, di mana petugas di sana kembali mengecek kalung Tuzan yang dikembalikan. Namun betapa terkejutnya dia menyadari kalung tersebut ternyata bukanlah kalung yang asli.
Dan setelahnya didatangkanlah seorang pria yang bekerja sebagai asuransi biro barang mewah. Dia menanyai petugas di sana, juga termasuk 2 orang pengawal yang selalu mengawasi Daphne. Dia juga mewawancarai petugas CCTV sistem keamanan di museum tentang adanya CCTV dan juga titik buta satu-satunya tempat yang tidak ada CCTV, yaitu toilet kamar mandi. Setelahnya pelayan yang membawa piring kotor juga diinterogasi, lalu Daphne juga ditanyai tentang keberadaannya, alibinya, juga teman kencannya. Pria ini sebenarnya mencurigai seseorang yang berdiri di depan kamar mandi, karena dia sepertinya mengetahui kalau Debbie itu adalah mantan narapidana. Tapi Debbie memiliki alibi yang kuat, dia selalu berada di CCTV, yaitu di depan kamar mandi, yang menunjukkan kalau dia bukanlah pelaku yang mencuri kalung tersebut. Lalu setelahnya kita dikejutkan dengan scene ketika Daphne datang ke markas mereka, seolah Daphne sudah mengetahui rencana busuk mereka bertujuh ini. Ternyata yang mengundang Daphne ke sini itu adalah Debbie dan Lou. Debbie dan Lou menyadari kalau Daphne ini bukanlah wanita bodoh yang bisa begitu saja ditipu. Daphne mengetahui ketika dia sedang direkam oleh Roswell. Juga sebenarnya dia tahu dia sudah diracuni dan dia muntah-muntah, dan dia mengetahui kalung tersebut sudah diambil oleh Constance. Dia hanya berpura-pura bodoh, dan dia juga sudah mengakui kalau dia menyelamatkan mereka semua dari si pengacara yang menginterogasi kejadian ini. Mereka semua tidak akan dipenjara, kata Debbie, karena Debbie sudah mempersiapkan rencana sebelumnya, yaitu untuk memenjarakan mantan pacarnya. Kalian ingat kejadian di museum ketika Claude bertemu dengan Debbie? Ternyata di sini Debbie yang pura-pura tidak mengenal Claude, dia sudah memasukkan sesuatu di jasnya. Dan tahukah kalian kalau si Daphne ini berpura-pura bodoh dan dia berada di pihak para wanita ini? Sebenarnya karena dia tidak memiliki teman wanita dan dia merasa mungkin dia bisa membantu mereka semua. Untuk itulah dia hanya tutup mulut. Kita lalu berpindah scene kepada keesokan harinya. John Frazier, yaitu seseorang yang bekerja di bidang asuransi perhiasan ini, dia pun mendatangi Claude dan berbicara menginterogasinya, yaitu menanyakan di mana saja posisinya Claude ketika malam itu. Tetapi sepertinya Claude Baker ini tidak menerima kalau dia dicurigai sebagai si pencuri kalung tersebut. Pada malam harinya, si John Frazier ternyata yang dulunya juga sudah saling kenal-mengenal dengan Debbie. Debbie pun mengatakan kalau sebenarnya dia bisa memberikan komisi kepada John Frazier. Semua ini sebenarnya bukan saja tentang uang, tetapi tentang pembalasan Debbie kepada mantan pacarnya itu. Dulu Debbie sudah dijebak oleh mantan pacarnya dan sekarang dia ingin membalaskannya dan juga menjebak pria tersebut. Lalu bagaimanakah caranya? Di waktu yang bersamaan, Daphne yang sedang menjalin hubungan kencan dengan Claude, mereka pun bermain dan seolah-olah Daphne melakukan hal yang dominan. Dia mengikat tangannya Claude ke ranjang. Sementara itu Daphne menjalankan siasatnya sesuai yang sudah mereka rencanakan. Dia mengecek ke lemari pakaian, yaitu jas yang sebelumnya dikenakan oleh Claude ke museum. Di dalamnya masih terdapat perhiasan yang diselipkan oleh Debbie. Lalu perhiasan tersebut dipajang di atas mejanya, sehingga nanti bisa menjadi barang bukti yang bisa ditemukan oleh polisi dan detektif. Juga dia foto dan dikirimkan kepada Debbie lalu di-forward ke Frazier. Benar adanya keesokan harinya, polisi sudah berdatangan ke kediamannya Claude, dan dengan berbagai bukti dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimanakah mereka bakal membagi jatah pembagian hak mereka masing-masing? Nggak taunya mereka tidak hanya mencuri kalung yang dipakai oleh Daphne, mereka juga mencuri kalung-kalung yang lain ketika semuanya sedang terdistracted alias teralihkan oleh proses pengeluaran para tamu undangan. Mereka melibatkan rekan mereka yang lain yang ahli akrobatik untuk melewati berbagai sensor sehingga mereka bisa mengambil perhiasan-perhiasan yang asli dan menggantinya dengan perhiasan palsu yang sudah dicetak sebelumnya. Perhiasan itu pun diamankan dan sekarang sudah berada di depan mata mereka yang membuat mereka mendapatkan pembagian 38 juta lebih per orangnya. Mereka berakting seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain dan kembali menjalani hidup mereka masing-masing. Ya walaupun sebenarnya mencuri itu bukanlah tindakan yang mengagumkan atau patut dicontoh, tetapi karena ini hanya film, ambil sebagai hiburan saja ya. Yang bikin salut sih kekompakan mereka, strategi mereka, dan juga cara mereka untuk membantu satu sama lain. Juga termasuk proses ketika mereka melakukan pencurian itu yang bakal membuat kalian deg-degan jika kalian menonton film aslinya secara langsung. Pada akhirnya ini hanyalah fiksi belaka, ambil yang baik-baiknya saja ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.
Tetap selalu aktifkan loncengnya karena video-video selanjutnya bakal selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!